sebelum kita memulai impak kita minggu ini, kita saat teduh dulu yuk sejenak adik-adik. Kita satu dalam doa ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, minggu ini Kak Joya ditemani loh sama Kak Felmini yang bakal mengiringi impak kita nih pada minggu ini. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu yang ada kata burung-burungnya nih. Apa coba? Pasti udah pada tahu dong. Burung pipit yang kecil. Pada tahu semuanya kan? Kita nyanyi dari KC17. Kita nyanyi bait yang pertama dan bait yang ketiga. Oke adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah adik-adik, sekarang silakan duduk. Sekarang kita mau satu dalam doa ya adik-adik. Kita mau doa pembuka untuk membuka impak kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pada ibadah online kami pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan jaga dan bimbinglah kami selalu agar adik-adik kami bisa selalu mendengarkan firman yang akan dibawakan Tuhan. Sertai dan bimbinglah kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Pada tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi yang semangat, oke? Pokoknya suaranya yang keras ya adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita mau baca firman Tuhan. Kakak tunggu adik-adik, kita siapin Alkitabnya. Yang belum ambil Alkitab, yuk ambil Alkitab. Gimana, udah diambil? Sekarang sebelum baca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau baca firman-Mu, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Kita mau baca bersama-sama ya. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka.
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita dengerin firman Tuhan. Yuk! Terima kasih Kak Liska sudah membantu kami semua untuk membacakan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Liska. Nah, adik-adik kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Alma mau kembali mengingatkan akan ingatan adik-adik tadi. Firman Tuhan kita terambil dari kitab apa? Ya, betul, dari Keluaran 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang dimana perikopnya berisikan tentang hendak mengajak umat untuk dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Bagian dalam teks ini berisi tentang segala aturan berkaitan tentang budak. Nah, untuk itu, apakah adik-adik ada yang tahu apa itu budak? Ya, betul. Adik-adik, budak itu adalah orang-orang yang tidak merdeka atau tidak dapat bebas, atau mereka yang bekerja pada orang lain tanpa digaji. Nah, kalau kita bandingkan dengan di zaman kita yang saat ini, apabila adik-adik ada yang mempunyai bibi di rumah yang membantu pekerjaan mama di rumah, itu adalah orang yang bekerja pada mama kita tetapi digaji. Adik-adik, sangat berbeda ya. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketetapan Allah tentang budak di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan tindakan Allah yang hendak mengangkat harkat martabat manusia, yang secara tidak langsung merupakan tindakan Allah yang hendak memerdekakan kita sebagai manusia dari perbudakan, sekaligus usaha Allah untuk menjaga hubungan baik manusia dengan sesamanya. Nah, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak hanya diam diri saja, tetapi kita harus tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Berkarya seperti apa, Kalma? Ya, tentunya berkarya di dalam kehidupan kita bisa seperti tidak bermalas-malasan. Kita harus rajin bersyukur kepada Tuhan, berdoa, ikut IMPA di setiap hari minggunya, membuat hati Tuhan senang tentunya dengan apa yang kita lakukan sebagai bukti karya kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah, ternyata nggak sampai di situ aja adik-adik. Situasi sekarang yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19, merupakan suatu di mana kita kembali dijajah adik-adik. Dijajah oleh pandemi tersebut. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan ketika di masa sekarang? Betul sekali, adik-adik harus hidup yang bersih, menjaga pola makan, lalu tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, sebagai bukti karya kita mau merdeka kembali melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kita juga tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Selain tadi kita berusaha untuk menjaga pola makan, menjaga kesehatan tubuh,
hidup yang bersih, sering mencuci tangan, dan mengganti pakaian selepas kita beraktivitas. Dan tentunya protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, lengan panjang, maupun face shield ya. Seperti itu. Nah, di sini Kak Alma sangat berharap anak-anak boleh tetap berkarya sebagai tanda bukti bahwa kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yaitu dengan selalu bersyukur, menyenangkan hati Tuhan dengan perilaku, tutur kata, dan perbuatan kita baik untuk pribadi dan orang banyak. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan mengerjakan aktivitas hari ini, yaitu yang pertama adik-adik boleh catat ya aktivitasnya, yaitu adik-adik membuat sebuah aturan yang ada di rumah adik-adik masing-masing ketika dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, di setiap aturannya adik-adik boleh cantumkan gambarnya. Alma beri contoh, memakai masker ketika bermain, seperti itu. Boleh ditambahkan gambar, lalu dihias, boleh seperti itu ya. Lalu nanti dapat dikirimkan seperti biasa ke nomor kakak layan yang adik-adik punya, maupun bisa tag langsung ke Instagram PLKTA, atau dapat langsung ke WhatsApp ke Alma di 0895 3481 57588. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua senantiasa menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Baik, kita kembali lagi kepada Kaliska. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur dan meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak mau ajak adik-adik berdoa kembali, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong bantu kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, gimana nih firman yang tadi udah dibawakan kakak layannya? Didengarkan? Nah, adik-adik juga harus inget-inget nih firmannya apa ya tadi yang dibawakan. Terus pesan-pesan yang disampaikan kakak layan tadi dilakukan juga ya adik-adik, biar adik-adik jadi anak Tuhan yang baik. Nanti Tuhan juga seneng loh kalau misalkan adik-adik melakukan sesuai ajaran dan firmannya. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu dari KC 200. Kita nyanyi bait pertama dan bait keempat. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus di dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakek bisa menyapa adik-adik semua
yang masih selalu setia, yang masih mau dengerin cerita firman Tuhan melalui ibadah online hari Minggu Pelkat PA Sebaot. Nah adik-adik, kakak mau ngingetin kembali nih dalam rangkaian acara HUT Pelkat PA kita nanti di bulan September. Yang pertama, adik-adik jangan lupa, yuk kita mau berdonasi, kita mau menyumbangkan sebagian berkat yang kita punya untuk saudara seiman kita di gereja melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke Ota Sebaot. Kak, caranya gimana ya? Wah, caranya gampang sekali adik-adik. Adik-adik bisa mentransferkan donasinya ke sini, ke rekening Ota Sebaot. Adik-adik bisa minta tolong mamahnya atau papahnya, mungkin kakaknya atau omah opahnya, ke tantenya, dan kakak layan di rumah juga. Kakak layannya juga boleh berdonasi untuk adik layan, mama papahnya, dan kakak layan boleh ikut berdonasi ke Pelkat PA Berbagi Kasih ke sini, ke rekening Ota Sebaot. Di bawah ini adik-adik nanti akan muncul dengan formatnya, nanti juga akan muncul seperti ini ya. Jadi adik-adik boleh minta tolong mungkin mama papahnya untuk mentransferkan donasinya. Adik-adik ditunggu sampai tanggal 27 Agustus. Nah yuk kita tunggu, kakak-kakak tunggu loh donasi dari adik-adik semua, dari mama papahnya juga boleh kalau mau ikutan, dan kakak-kakak lainnya. Kita berbagi kasih terhadap saudara seiman kita di gereja. Nah, pengumuman yang kedua yang mau kakak ingetin lagi nih untuk rangkaian acara HUT Pelkat PA kita di bulan September nanti adalah, yuk adik-adik ditunggu loh ucapan ulang tahun untuk Pelkat PA-nya sampai tanggal 26 Agustus nanti. Adik-adik jangan lupa dituliskan di kertas HVS. Terus ketika adik-adik udah tulis atau di buku gambarnya boleh, adik-adik foto ya. Foto dengan menggunakan dress code pakaian berwarna hijau ya adik-adik. Jangan lupa ditulis ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB. Terus adik-adik foto dan memakai dress code berwarna hijau. Wah, baru sebagian nih adik-adik yang mengumpulkan ucapan ulang tahunnya. Nah kakak-kakak itu tunggu loh dari adik-adik semua, wajib ya, harus wajib dikumpulkan. Nanti boleh dikumpulkan ke kakak layan yang di sektor, nanti dari kakak-kakaknya dikumpulkan ke Kak Keke, atau boleh ke Kak Patrick juga, Kak Beatrix dan kakak lain yang lainnya ya. Adik-adik wajib loh, jangan lupa. Yang pertama, kita mau berdonasi melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke Ota Sebaot, ditransfer ke rekening Ota Sebaot. Dan yang kedua adalah adik-adik melakukan atau mengerjakan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA di kertas HVS atau di buku gambar ya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 26 Agustus nanti. Semua gambar, semua foto yang adik-adik tuliskan akan ditampilkan pada saat acara HUT Pelkat PA Sebaot ya. Oke, ditunggu loh adik-adik, jangan lupa ya. Itu aja pengumuman dari Kak Keke. Terima kasih dan tetap sehat, semangat sukacita ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun adik-adik berada dan kemanapun. Oke, dadah, terima kasih. Nah adik-adik sudah dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kak Keke tadi. Jangan lupa ya adik-adik, diingat-ingat juga terus tuh pengumumannya tadi apa. Habis itu bisa disampaikan juga nih ke mama papanya atau ke oma opanya juga, biar bisa saling mengingatkan. Oke adik-adik, untuk menutup impak kita pada minggu ini, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus telah memberkati dan sertai adik-adik kalian kami Tuhan, yang sudah ia baca dan ia dengar tentang firman-Mu Tuhan. Semoga adik-adik kalian kami bisa melakukannya dan juga selalu mengingat akan keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberkati juga untuk kakak layan kami Tuhan, agar senantiasa selalu melayani adik-adik layan kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan berkati dan pulihkan kondisi negara kami Tuhan, agar kami bisa beribadah kembali di gereja Tuhan,
bertemu dengan adik-adik lain kami, kakak lain kami, Tuhan. Tuhan sertai dan jaga kami selalu sepanjang harinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.